Perkenalkan, nama saya Engger Purnamasari. Saya jurusan akuntansi dari semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang persekutuan dan akan memberikan contohnya. Yuk simak video saya. Persekutuan. Persekutuan adalah penggabungan di antara dua orang atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Karakteristik persekutuan. Karakteristik persekutuan yaitu 1. Berusaha bersama-sama, 2. Jangka waktu terbatas, 3. Tanggung jawab yang tidak terbatas, 4. Pemilikan kepentingan dalam persekutuan, dan 5. Partisipasi dalam laba persekutuan. Macam-macam bentuk persekutuan yaitu 1. Klasifikasi atas dasar jenis usaha. Klasifikasi atas dasar jenis usaha ada 2, yaitu persekutuan perdagangan dan persekutuan non-dagang. Klasifikasi atas dasar bentuknya. Klasifikasi atas dasar bentuknya ada 3, yaitu persekutuan umum, persekutuan terbatas, dan perusahaan-perusahaan patungan. Isi perjanjian persekutuan. Isi perjanjian persekutuan yaitu 1. Nama persekutuan, pihak yang tersangkut dalam persekutuan, dan lokasi persekutuan. 2. Tanggal berlaku pendirian persekutuan dan jangka waktu kontrak. 3. Besarnya investasi dari masing-masing anggota. 4. Hak dan kewajiban anggota. 5. Buku catatan dan laporan keuangan. 6. Pembagian keuntungan. 7. Hal khusus yang menyangkut pembebanan dan penerimaan jasa tertentu di antara para anggota dan penarikan kembali modal yang disetor. 8. Asuransi jiwa dan kematian salah satu anggota. Penyelesaian apabila ada perselisihan. Akuntansi terhadap penyertaan modal dan persekutuan. Contoh, 1. Tuan A, B, dan C mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing 85.000, 25.000, dan 50.000. Mereka setuju untuk membagi keuntungan atau kerugian dengan perbandingan yang sama. Apabila persekutuan mendapatkan laba 90.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota menjadi sebagai berikut. Kekayaan bersih, modal A, modal B, dan modal C. Investasi bersih 160, modal A 85.000, modal B 25.000, dan modal C 5. Jumlah modal A 85.000 ditambah 30.000 115.000. Jumlah modal B 25.000 ditambah 30.000 55.000, dan jumlah modal C 50.000 ditambah 30.000 80.000. Nomor 2. Apabila persekutuan pada nomor 1 tersebut menderita kerugian sebanyak 90.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota akan menjadi sebagai berikut. Kekayaan bersih, modal A, modal B, dan modal C. Investasi bersih 160.000, modal A 85.000, modal B 25.000, dan modal C 50.000. A 85.000 dikurang 30.000 55.000, modal B 25.000 dikurang 30.000 5.000, modal C 50.000 dikurang 30.000 20.000. Rugi 90.000, modal A 30.000, modal B 30.000, dan modal C 30.000. Jumlah bersih 70.000. 160.000 dikurang 90.000. A 85.000 dikurang 30.000 55.000. Modal B 25.000 dikurang 30.000 5.000. Modal C 50.000 dikurang 30.000 20.000. Persekutuan didirikan dengan menggabungkan beberapa perusahaan yang sudah berjalan, maka biasanya timbul beberapa persoalan. 1. Apakah melanjutkan salah satu pembukuan perusahaan terdahulu atau membentuk pembukuan tersendiri yang baru? 2. Apakah perlu diadakan penilaian kembali terhadap posisi keuangan terdahulu atau tidak? Contoh, Adi dan Budi sepakat mendirikan sebuah persekutuan. Adi memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Budi bermaksud menanamkan modalnya dalam persekutuan sebanyak Rp200.000. Ini adalah neraca perusahaan Adi sebelum bergabung. Perusahaan Adi, neraca per 31 Desember 2015. Di sisi debit, kas 64.000, piutang dagang 80.000, CPKP 4.000, persediaan barang dagang 75.000, supplies kantor 6.500, alat kantor 48.000, akumulasi penyusutan 22.000, jumlah aktiva 247.500. Di sisi kredit, hutang dagang 97.000,
modal ADI 150.500, jumlah pasipa 247.500. Dalam pembentukan persekutuan, ADI menentukan beberapa syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan pada 31 Desember 2015 sebagai berikut. Uang kas diambil oleh ADI seluruhnya. B. Piutang sebesar 4.000 dianggap tidak tertagih dan harus dihapus. Cadangan kerugian piutang 4% dari saldo piutang yang baru. C. Persediaan barang yang ada dinilai kembali berdasar harga pasar sehingga nilainya menjadi 106.400. D. Nilai pengganti mebel dan alat kantor sebesar 60.000 dan telah disusut sebesar 50%. Dan dicatat berdasarkan nilai sehat sebesar 30.000. E. ADI mendirikan goodwill atas reputasi perusahaan yang dinilai sebesar 40.000. Jika persekutuan yang baru dibentuk melanjutkan buku perusahaan ADI, maka dapat di jurnal A. Mencatat pengambilan uang kas oleh ADI. Modal ADI 64.000 di debit, kas 64.000 di kredit. Penilaian kembali berbagai macam aktiva perusahaan ADI sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Di sisi debit, CKP 960, persediaan barang 26.400, akumulasi penyusutan mebel 22.000, goodwill 40.000. Di sisi kredit, piutang dagang 4.000, mebel dan alat kantor 18.000, modal ADI 67.360. 2. Jika persekutuan yang baru dibentuk membuka buku baru tersendiri. A. Mencatat kekayaan bersih perusahaan ADI sebagai setoran modal kepada persekutuan. Di sisi debit, piutang dagang 76.000, dan barang dagang 106.400, supplies kantor 6.500, mebel dan alat kantor 30.000, goodwill 40.000. Di sisi kredit, CKP 3.040, dagang 97.000, modal ADI 158.860. B. Mencatat setoran modal budi. Kas 200.000 di debit, modal budi 200.000 di kredit. Neraca persekutuan A dan B per 2 Januari 2016. Persekutuan A dan B neraca 2 Januari 2016. Di sisi debit, kas 200.000, piutang dagang 76.000, CKP KP 3.040, persediaan barang dagang 106.400, supplies kantor 6.500, mebel dan alat kantor 30.000, goodwill 40.000, aktiva 455.860. Di sisi kredit, utang dagang 97.000, modal ADI 158.860, modal budi 200.000, jumlah pasipa 455.860. Investasi dengan membentuk bonus atau goodwill kepada sekutu lama. Bonus, contoh A dan B adalah anggota persekutuan dengan modal masing-masing sebesar $25 dan $10, serta membagi laba atau rugi dengan sama. C. Diterima masuk sebagai sekutu baru dengan investasi sebesar $12 untuk memperoleh keuntungan sebesar setengah atau 50% dan modal persekutu yang baru. Kelebihan setoran modal C merupakan bonus yang diinginkan kepada pemilik lama sesuai dengan ketentuan pembagian laba atau rugi. Perhitungan jumlah modal persekutuan sebelum C masuk 35.000, kan modal C $12.000, jumlah modal persekutuan yang baru $47.000. Modal C dinilai 25% dari modal persekutuan yang baru. 25% dikali $47.000, $1.750. Setoran modal C $12.000, bagian modal yang diperhitungkan $11.750. Bonus sekutu lama $250, bagian bonus untuk A dan B masing-masing $125. Jurnalnya isi debit kas $12.000, isi kredit modal A $125, modal B $125, modal C $11.750. Misalkan contoh di atas, sekutu C menyatakan bahwa perkiraan modalnya melaporkan investasi sebenarnya sebesar $12.000 untuk 25% dan modal persekutuan yang baru. Modal persekutuan yang baru harus berjumlah 100/60 dikali $12 sama dengan $48. Jumlah modal anggota pemilik lama $35.000.
ditambah setoran modal C $12 jadi $47.000 dikurang $48.000 hasilnya $1.000. Jumlah goodwill yang harus dibentuk $1.000. Goodwill tersebut dibagi antara sekutu laba sesuai dengan perbandingan laba atau rugi masing-masing mendapatkan $500. Jurnalnya pembentukan goodwill. Di sisi debit goodwill $1.000. Di sisi kredit modal A $500, modal B $500. Jurnal setoran modal C. Di sisi debit kas $12.000. Di sisi kredit modal C $12.000.